kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. It's in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Joheri, NIM 223199, kelas RA6, semester 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Kampus Universitas Primagraha. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Perencanaan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada langkah-langkah strategis perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama, analisis lingkungan. Menganalisis faktor eksternal dan internal seperti tren ekonomi, teknologi, peraturan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Memprediksi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan di masa depan. Yang ketiga, analisis ketersediaan sumber daya manusia. Mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia saat ini baik dari internal maupun eksternal organisasi. Yang keempat, identifikasi kesenjangan sumber daya manusia. Menghitung selisih antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Kelima, perumusan strategi sumber daya manusia. Merancang strategi untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, atau alih tugas. Keenam, implementasi rencana sumber daya manusia. Melakukan strategi yang telah dirumuskan. Ketujuh, evaluasi dan pengendalian. Memantau hasil implementasi, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Nah, baik teman-teman, di sini ada contoh kasus PT Maju Bersama. PT Maju Bersama, sebuah perusahaan retail online, mengalami lonjakan penjualan selama pandemi. Manajemen prediksi pertumbuhan ini akan terus berlangsung, namun mereka menyadari kekurangan staf di bagian IT dan customer service. Lanjut, di sini ada analisis kasus perencanaan langkah-langkah strategis perencanaan sumber daya manusia di PT Maju Bersama. Nah, yang pertama, analisis lingkungan. PT Maju Bersama menganalisis tren e-commerce yang meningkat serta perkembangan teknologi digital yang cepat. Kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Diproyeksikan bahwa dalam 1 tahun ke depan perusahaan membutuhkan tambahan 10 staf IT dan 15 staf customer service. Ketiga, analisis ketersediaan sumber daya manusia. Dari internal hanya ada 2 karyawan yang bisa dialihkan ke bagian IT.
Untuk customer service terdapat 5 karyawan cadangan. Keempat, identifikasi kesenjangan sumber daya manusia. Kekurangan 8 staf IT dan 10 staf customer service. Kelima, perumusan strategi sumber daya manusia. Rekrutmen eksternal untuk 8 posisi IT dan pelatihan internal serta rekrutmen eksternal untuk customer service. Keenam, implementasi melakukan rekrutmen melalui job portal dan media sosial. Melaksanakan pelatihan untuk staf customer service internal. Yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian. Perusahaan melakukan review tiap 3 kali. Yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian. Perusahaan melakukan review tiap 3 bulan untuk memastikan efektivitas karyawan baru. Nah, jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia yang baik membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan masa depan secara strategis. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia seperti analisis lingkungan, peramalan kebutuhan, dan evaluasi sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan daya saing perusahaan. Nah, di sini juga ada referensi. Yang pertama itu ada dari Hasibun, yaitu dari Melayu, manajemen sumber daya manusia. Dan ada lagi juga Simaro Henry 2004 manajemen sumber daya manusia. Ya, mungkin di video kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.